Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kumpul kembali untuk ngaji ngaos tentang sejarah perjalanan ilmu tasawuf dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun, dan kita selalu berdoa bahwa semoga kita sehat, sahabat-sahabat kita sehat, keluarga-keluarga kita sehat, sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas kesehariannya dengan baik. Sahabat-sahabat semua, mengingat kehidupan kita hari ini, kehidupan manusia yang dipenuhi dengan alam materialisme, tersesat di alam duniawi, manusia-manusia tidak lagi mementingkan persoalan-persoalan ukhrawi dan dunia spiritual, maka kemudian mereka akan terjumus dalam dunia saja tanpa mementingkan persoalan-persoalan spiritual. Manusia banyak yang bekerja tapi lupa akan kewajiban sholat. Manusia banyak yang kemudian untuk mencari rezeki berbicara tentang bagaimana memperbaiki kehidupan alam duniawi, tapi lupa bagaimana memperbaiki kehidupan alam ukhrawi. Disinilah kemudian ilmu tasawuf menjadi sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan kita hari ini, yang sangat penting pada kehidupan kali ini, untuk menjadi oase di tengah keringnya kehidupan yang batin, kehidupan batin kita, menjadi secercah cahaya di antara kegelapan-kegelapan perilaku kita. Sahabat-sahabat, mari kita lihat tasawuf dalam dunia Islam itu bagaimana. Kita akan membicarakan itu dalam pertemuan kali ini. Sahabat-sahabat semua, mempelajari sejarah perkembangan ilmu tasawuf, kita akan bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di tangan Ja'far As-Shadiq inilah tasawuf menjadi salah satu disiplin ilmu yang selalu digemari dan bahkan sampai saat ini berkembang. Di sana ada Dunun Al-Misri, di sana juga ada Sayyid Musayyab, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, yang berusaha untuk menjadikan ilmu tasawuf sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan secara sistematis, filosofis. Namun yang perlu kita ketahui bahwa benih-benih ajaran tasawuf itu sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad. Kita bisa melihat perilaku-perilaku atau keseharian atau peribadatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apalagi terkait dengan sifat yang dimiliki oleh beliau. Sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, ada satu kebiasaan yang selalu dijadikan referensi oleh kaum-kaum sufistik, yaitu sering berkhulwatnya Nabi Muhammad atau mengasingkan diri Nabi Muhammad di Gua Hiro ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir dan bertafakkur. Ini terus dilakukan. Artinya apa? Khulwat menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kemudian kaum-kaum sufistik dalam perkembangannya itu selalu ada sebagian yang menganjurkan untuk melakukan khulwat dengan berzikir maupun bertafakkur. Puncak dari kedekatan Nabi Muhammad kepada Allah
itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana kemudian ketika Nabi Muhammad sampai kepada Sidratul Muntaha dan langsung berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah ini terkait dengan penyampaian kewajiban sholat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dialog ini terus berlangsung karena awal mulanya sholat itu 50, setelah itu turun ketemu dengan Nabi Musa, berdialog dengan Nabi Musa, maka kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan sampai kemudian sholat yang kita lakukan itu 5 waktu. Artinya kemudian dalam dunia sufistik, khulwat dengan berzikir, melakukan tafakur itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan tidak menutup kemungkinan kita akan selalu dekat dan selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian menjadi ibrah dari kaum sufistik, bahwa khulwat, dzikir, tafakur itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan spiritual Nabi yang kita jelaskan tadi, dengan berzikir, dengan bertafakur, dengan berkhulwat untuk mendekatkan diri pada Allah, itu menjadikan pribadi Nabi yang santun, menjadikan pribadi Nabi yang sangat zuhud. Nabi tidak akan pernah terpesona oleh persoalan-persoalan kemewahan duniawi, karena persoalan yang hakiki itu adalah persoalan-persoalan ukhrawi. Nabi selalu mengajarkan pada diri kita bahwa kehidupan alam semesta ini adalah kehidupan duniawi yang nantinya akan kita tinggalkan dan pasti akan menuju kepada alam ukhrawi. Ini menjadi suatu yang sangat penting bagi kita untuk selalu ingat agar kita tidak terpesona oleh keindahan, kemewahan yang ada di alam dunia. Kalau manusia sudah selalu ingat bahwa kehidupan duniawi itu adalah kehidupan yang sementara, maka sudah pasti dia akan selalu mempersiapkan dirinya untuk hidup di dalam alam ukhrawi. Apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah mendekatkan diri pada Allah, baik melalui dengan berzikir maupun melalui tafakur, dengan cara-cara berkhulwat seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu. Tapi di sisi yang lain, tidak hanya persoalan tafakur, tidak hanya persoalan zikir, tidak hanya persoalan khulwat. Manusia yang sudah mendekatkan diri pada Allah, maka dia akan menciptakan dirinya atau akan memiliki sifat yang rendah hati. Nabi Muhammad dikenal sebagai nabi yang sangat rendah hati dan tidak akan pernah sombong, selalu merendah, selalu memberikan pujian. Itu adalah Nabi Muhammad. Tidak pernah mencaci dan tidak akan pernah memaki orang. Sifat yang rendah hati ini akan memunculkan sifat lemah lembut. Lemah lembutnya Nabi Muhammad kepada orang Islam, lemah lembutnya Nabi Muhammad kepada orang non-muslim, semua manusia yang hidup pada zaman Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang sangat lemah lembut, memperlakukan orang dengan cara lemah lembut. Berbeda halnya dengan pada hari-hari ini. Hari-hari ini kita banyak melihat orang-orang yang mengaku Islam tapi dengan caci makian, orang yang mengaku Islam tapi tidak lemah lembut, orang yang mengaku Islam tapi selalu menciptakan keonaran dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari kekerasan hati yang berbeda dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dari sini sikap lemah lembut ini tidak kalah pentingnya dengan sifat jujur kepada dirinya, jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah, jujur kepada lingkungannya. Kejujuran menjadi pondasi manusia menjadi
menjadi hamba yang sangat dekat dengan Allah. Kalau kita masih tidak pernah jujur kepada diri kita sendiri, maka kita pun akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sifat yang selalu ditampakkan oleh Nabi adalah tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan Nabi selalu memuji dan selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tidak suka mencaci ini menjadi salah satu karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, dan itu harus dimiliki oleh orang-orang Islam. Kalau kemudian di luar sana masih banyak orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, mencaci kesalahan-kesalahan orang lain, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat terbalik dalam alam tasawuf, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu. Yang kalau kemudian kita selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka yang akan muncul adalah nilai-nilai kesabaran, sabar terhadap apa yang menimpa diri kita. Apapun yang menimpa diri kita, baik itu baik, baik itu tidak baik, itu akan kita hadapi dengan rasa sabar. Tentunya kemudian sikap sabar ini akan menciptakan diri kita yang santun, sopan, memiliki akhlak yang baik. Ini adalah satu karakter-karakter yang harus dimiliki oleh kita sebagai umat Islam. Di sisi yang lain, Nabi sekalipun sebagai seorang Rasul yang selalu dimaksum, terbebas dari kesalahan, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mabuk atas pujian, karena pujian, cacian itu sama, tidak berbeda. Karena semua pujian dan hinaan itu adalah pujian dari manusia, yang dipentingkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini umat Islam sangat banyak senang dengan pujian, mabuk akan pujian, selalu ingin dipuji, tidak mau direndahkan. Itu adalah satu bentuk tabiat-tabiat yang angkuh, tabiat-tabiat yang sombong. Pribadi yang berbeda juga ada dalam Nabi Muhammad, adalah tidak pernah berputus asa dalam berusaha. Apapun yang akan diberikan untuk memperlancar dakwah Islam, apapun akan diberikan kepada jalan perjuangan agama Islam. Itu yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sekalipun dalam bentuk perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh beliau itu selalu hinaan, cacian, bahkan ancaman untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Muhammad, itu terjadi, dan itu selalu dihadapi dengan sabar dan tidak pernah putus asa, dan bahkan itu akan menjadi satu fondasi untuk selalu berusaha dan memperbaiki agama Islam ke depannya. Begitulah Nabi mengajarkan para sahabat-sahabatnya untuk selalu dekat dengan Allah, melalui cara berpikir, melalui bertafakur, menanamkan kepribadian yang baik, menanamkan sifat-sifat yang baik, dengan meletakkan rendah hati, dengan lemah lembut, jujur, tidak suka mencari kesalahan orang lain, tidak sombong dan tidak mabuk pujian, serta tidak pernah putus asa. Sedangkan dalam sahabat, masa tasawuf dalam masa sahabat itu mendapatkan pujian dari Allah, karena kita tahu bahwa sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan mampu mengambil pelajaran dari segala peristiwa-peristiwa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atau peristiwa-peristiwa yang menimpa pada Nabi Muhammad. Tasawuf dalam masa sahabat ini sampai mendapatkan pujian, seperti dalam surat
At-Taubah ayat 100. Artinya orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, di antara orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Artinya dari ayat ini kemudian Allah memuji kepada kaum Muhajirin, kaum Ansor, kaum orang sahabat-sahabat Nabi yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan balasan surga. Kenapa kemudian para sahabat itu sangat mendapatkan pujian dari Allah? Abi Utbah Al-Hilwani sebagaimana dikutip oleh Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma'nya memberikan alasan begini. Pertama, bertemu kepada Allah lebih mereka sukai daripada kehidupan duniawi. Kehidupan mereka hanya diperuntukkan untuk Allah, tidak mementingkan persoalan-persoalan duniawi. Karena bertemu Allah adalah idaman bagi mereka, bertemu Allah adalah tujuan dari kehidupan mereka. Kalau kemudian tujuannya hanya bertemu Allah, maka seluruh persoalan-persoalan duniawi mereka bisa meninggalkannya untuk bertemu kepada Allah. Makanya banyak kemudian sahabat-sahabat yang sangat dermawan dan bahkan memberikan seluruh hartanya hanya untuk menegakkan agama Islam dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah mereka tidak pernah takut pada musuh, baik musuh itu sedikit maupun banyak. Mereka nggak pernah takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut kepada musuh siapapun itu, karena yang mereka takuti adalah Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Kalau kemudian musuh menyakiti, maka itu pun juga bagian dari kehendak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita bisa tahu bahwa para sahabat sangat total dalam menyerahkan dirinya kepada Allah, sehingga apapun yang ada depan mereka, musuh seperti apapun, sedikit atau banyak, itu tidak akan pernah menghalangi pada mereka, pada para sahabat untuk selalu berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mereka tidak jatuh miskin dalam hal yang duniawi, dan mereka sangat percaya bahwa rezeki Allah yang mengaturnya. Para sahabat itu sekalipun menjadi orang dermawan, memberikan seluruh rezeki hartanya dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam, tapi mereka sangat yakin bahwa mereka tidak akan pernah menjadi miskin gara-gara bersikap dermawan. Mereka tidak akan pernah jatuh miskin gara-gara untuk menegakkan agama Islam, karena para sahabat sangat yakin bahwa rezeki yang ada di dunia ini, rezeki yang diberikan kepada manusia, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat yakin bahwa manusia yang selalu menegakkan agama Allah, manusia yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, itu pasti tidak akan pernah dibiarkan untuk menjadi manusia yang miskin. Kita tahu bahwa para sahabat Nabi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Empat sahabat ini juga menjadi rujukan bagi kaum sofistik, bagi pengkaji tasawuf. Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan bahasanya begini: jika seorang hamba begitu terpesonakan oleh hiasan dunia, maka Allah membencinya sampai ia meninggalkan perhiasan itu. Manusia yang terpesona oleh keindahan dunia, maka dia akan melalaikan
seluruh kewajibannya, akan melalaikan kehidupan-kehidupan ukhrawinya, akan melalaikan peribadatan-peribadatan kepada Allahnya, dan itu mendekatkan diri kepada Allah itu hanya dengan jalan kita keluar dari hiasan-hiasan duniawi, tidak terpesona oleh alam duniawi. Banyak orang hari ini di era kita hari ini sangat banyak orang-orang yang terpesona oleh hiasan-hiasan duniawi. Bahkan kemudian dia mengejar kehidupan yang layak di duniawi, tapi tidak pernah mengejar kehidupan yang layak di alam ukhrawi. Dan itu sangat banyak orang yang bekerja mati-matian untuk hidup baik di alam dunia, tapi lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bahasa itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq selalu menghabiskan semua kekayaannya untuk beramal di jalan Allah. Kekayaannya yang sangat banyak, yang awalnya adalah seorang saudagar, seorang konglomerat yang ada pada waktu itu, rela untuk menghabiskan seluruh kekayaannya untuk beramal di jalan Allah. Dengan begitu kemudian Abu Bakar As-Siddiq hidup sangat sederhana, tidak bergelimang harta, tapi selalu hidup sederhana, hanya berkecukupan saja. Sekalipun terkadang kemudian kekurangan. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hidup yang sangat sederhana, sifatnya sangat rendah hati, santun, sabar, selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan zikir. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini sangat dekat dengan Nabi dan selalu mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini yang kemudian oleh kalangan-kalangan filsuf dianggap sebagai seorang zahid, orang zuhud. Makanya orang yang sebagian ilmuwan itu kemudian mengatakan masa sahabat itu adalah masa-masa zahid, masa-masa orang yang penuh dengan kezuhudan. Kenapa kezuhudan? Karena seluruh sahabat itu pada awalnya itu adalah orang-orang kaya, orang-orang konglomerat, sehingga kemudian untuk mendekatkan diri pada Allah agar tidak terlena oleh kehidupan duniawi, maka dia kemudian menciptakan kekayaannya hanya sebatas amal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan kezuhudan dan kesederhanaannya. Bahkan Umar bin Khattab mampu menghabiskan malamnya untuk beribadah. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi siangnya yang selalu banyak disita dengan urusan pribadi dan kepentingan umat. Luar biasanya Umar bin Khattab ini selalu menjadikan malam sebagai satu bentuk keseimbangan. Siang dan malam bukan satu hal yang harus dikalahkan, tapi siang dan malam itu adalah satu proses keseimbangan. Ada siang, ada malam. Nah, pada siang hari Umar bin Khattab selalu mengurusi persoalan-persoalan umat, kepentingan-kepentingan umat, melakukan perjuangan untuk menegakkan agama Islam secara baik dan benar. Tapi di sisi yang lain pada malam hari Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat lemah, berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah melalui ibadah dan zikirnya. Hal ini selalu dilakukan oleh Umar bin Khattab sepanjang hidupnya. Kalau kita kemudian mampu meniru sang Umar bin Khattab, itu alangkah luar biasanya. Siang hari kita bekerja, tapi malam hari kita harus berzikir untuk mendekatkan diri pada Allah. Apakah kita bisa sama dengan Umar bin Khattab? Mungkin tidak bisa, tapi untuk mendekatkan diri kita setidaknya miriplah dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab selalu persoalan-persoalan umat yang dibicarakan, mencari solusi kepentingan umat di siang hari, malam hari dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita pada hari ini
selalu disibukkan, di siang hari kita disibukkan dengan urusan-urusan pribadi, dan di malam hari pun kita terkadang lalai untuk bermunajat kepada Allah. Ini menjadi sebuah problem besar karena kita tidak mampu untuk menyeimbangkan perilaku-perilaku siang hari dan dengan perilaku-perilaku malam hari. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu adalah sosok yang sangat zuhud, tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat istimewa dari Utsman bin Affan adalah banyak mengingat Allah, banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, dan memiliki akhlak yang terpuji. Utsman bin Affan sosok yang selalu mengingat Allah. Dimanapun dia berada, dia selalu mengingat pada Allah. Tidak lupa dia sering membaca ayat-ayat Al-Quran. Lah kita pada hari ini selalu dalam 24 jam, kalau kita introspeksi berapa kali kita mengingat Allah, mungkin hitungan-hitungan detik atau hitungan-hitungan menit, itu pun kalau sampai membaca ayat Al-Quran, apakah kemudian itu menjadi sebuah rutinitas yang selalu kita lakukan, atau hanya hitungan menit di dalam lingkaran 24 jam itu. Ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita bahwa untuk mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu harus membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengingat Allah. Selain itu kita harus menjadi manusia yang zuhud, tawadhu, dan memiliki akhlak yang terpuji. Ajaran-ajaran yang ada dalam diri Utsman bin Affan ini menjadi poin-poin yang selalu diamalkan di dalam ranah sufistik. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang sangat zuhud, rendah hati, kehidupannya yang sangat sederhana, tidak malu memakai pakaian yang sudah ada tambalannya, dan bahkan Ali bin Abi Thalib selalu menambal bajunya sendiri. Ini sisi-sisi kesederhanaan, sisi-sisi kerendah hatian, sisi-sisi kezuhudan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Dari sini kemudian kita tidak perlu hidup mewah, kita harus hidup sederhana. Kita hidup sederhana karena kesederhanaan akan menciptakan lemah lembut hati kita, tidak menciptakan keangkuhan, tidak menciptakan kesombongan. Berbeda kemudian ketika kita selalu menampilkan kemewahan, selalu berpakaian mewah, selalu menggembar-gemborkan kekayaan, kemewahan, keindahan duniawi, maka yang akan tercipta dalam diri kita adalah keangkuhan, keserakahan, dan kesombongan. 4 sahabat Khulafaur Rasyidin menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kemudian mari kita mendekatkan diri pada Allah dengan memperbaiki sifat kita, memperbaiki akhlak kita, sering membaca Al-Quran, sering berzikir, sering bertafakur, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Selain 4 sahabat yang kita bahas, ada kehidupan para ahlus sufah yang menjadi rujukan kaum sufistik. Mereka selalu tinggal di Masjid Nabawi di Madinah dalam keadaan serba miskin, namun tetap teguh dalam memegang akidah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sufah di antaranya adalah Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Mu'az bin Jabal, Imran bin Husain, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Hudzaifah bin Yaman. Para ahlus sufah itu adalah orang-orang yang sangat miskin yang tinggal di serambi Masjid Nabawi dalam keadaan tidak punya apa-apa,
tapi dia memiliki keteguhan hati untuk memegang akidah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nu'aim Al-Isfahani, salah satu penulis tasawuf, menggambarkan sifat Ahlus-Suffah di dalam kitab Hilyat Al-Auliya, Permata Para Wali. Isfahani menggambarkan Ahlus-Suffah adalah kelompok yang terjaga dari kecenderungan duniawi, terpelihara dari kelalaian terhadap kewajiban, dan menjadi panutan kaum miskin untuk menjauhi duniawi. Mereka tidak memiliki keluarga dan harta benda, bahkan pekerjaan dagang ataupun peristiwa yang berlangsung di sekitar mereka tidaklah melalaikan mereka dari mengingat Allah. Mereka tidak pernah disedihkan oleh kemiskinan material, dan mereka tidak digembirakan kecuali oleh sesuatu yang mereka tuju. Mereka sekalipun tidak memiliki keluarga, mereka tidak memiliki harta, mereka hidup dalam kemiskinan materi, itu tidak pernah menjadi penghalang bagi para Ahlus-Suffah untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi mereka akan merasa sedih ketika tujuan mendekatkan diri kepada Allah itu terganggu dan bahkan tidak bisa sampai kepada Allah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa Ahlus-Suffah selalu memandang alam duniawi itu adalah sesuatu yang dapat mencegah, dapat melalaikan manusia untuk mendekatkan diri pada Allah. Makanya kemudian para Ahlus-Suffah itu enggan untuk bergantung kepada alam duniawi, sehingga kemudian dia memiliki ketetapan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tadi kita sudah membahas tentang tasawuf pada era Nabi Muhammad dan pada era sahabat. Bagaimana tasawuf di era tabi'in? Pada era tabi'in inilah kemudian ilmu tasawuf dianggap sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang sistematis dan filosofis, sehingga kemudian ajaran-ajaran yang dikembangkan itu adalah ajaran-ajaran yang sangat filosofis. Banyak para tokoh di dalam masa tabi'in ini. Tapi yang populer ada Hasan Al-Basri, ada Sufyan Sauri, ada Rabi'ah Adawiyah. Itu adalah 3 tokoh sufi yang mengembangkan teori-teori tasawuf secara sistematis dan filosofis. Masa-masa tabi'in inilah kemudian ada peristilahan sufi. Taftazani mengatakan sufi itu dimulai pada masa-masa tabi'in, sedangkan pada masa Nabi Muhammad dan pada masa sahabat itu lebih dikenal dengan zahid. Kenapa kemudian dikenal dengan zahid? Karena hampir semua ajaran, semua perilaku tasawufnya itu mengarah kepada kezuhudan. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa di masa tabi'in sikap zuhud juga ditampakkan oleh Hasan Al-Basri, sikap zuhud juga ditampakkan oleh Sufyan As-Sauri, dan sikap zuhud juga ditampakkan oleh Rabi'ah Adawiyah. Terima kasih sahabat, begitulah sejarah perkembangan ilmu tasawuf yang selalu dikenal dengan zahid pada masa era Nabi Muhammad, pada masa sahabat, dan dikenal sebagai sufi pada era tabi'in yang lebih filosofis dan lebih sistematis. Sebelum kita tutup, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.